على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa untuk menghitungnya. Oleh karena itu lazimlah bahwasanya lisan kita selalu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga direalisasikan dengan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, dan juga followers beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk mengikuti rangkaian acara dalam Baitul Arqam Ustadz Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Dan pada malam hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz Muhammad Fauzi Rahmani yang insya Allah nantinya akan menyampaikan tentang amal usaha Muhammadiyah terkhusus dalam bidang pendidikan sebagai wadah pengkaderan. Sebelum itu akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu, untuk sama-sama kita mengenal profil beliau, mari kita simak. Nama Muhammad Fauzi Rahmani, SPT MPD, tempat tanggal lahir Banjarmasin 29 Januari 1983, alamat Komplek Andai Jaya Persada, Blok E, nomor 03, RT 34 Sungai Andai, Banjarmasin. Nomor HP boleh dicatat 0821 540770008. Kemudian riwayat pendidikan TK Aba 01, SD MIM Kindau, SMP dan SMA di Pondok Pesantren Ruki, S1 di IPB, S2 di ULM. Kemudian riwayat organisasi Muhammadiyah, yang pertama IMM Kota dan Kabupaten, ke Jabatan Kabupaten Batol, Bogor. Jabatan Ketua tahun 2004 sampai dengan 2006. Kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2010 sampai 2015. Kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan sebagai anggota MPK tahun 2015 sampai 2020. Kemudian DDII Kalimantan Selatan, anggota Biro Dakwah tahun 2020 sampai 2025. Kemudian Yayasan Hasanuddin sebagai Ketua Harian tahun 2017 sampai dengan 2022. Kemudian riwayat pekerjaan kepala apa yang bisa? MDIM Kindaun. Kemudian dosen luar Uniska dan UMB. Nah, demikian profil singkat beliau. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan dari beliau tentang amal
Usaha Muhammadiyah terkhusus dalam bidang pendidikan dalam mencetak kader-kader Muhammadiyah. Kepada Ustadz Muhammad Fauzi Rahmani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Alhamdulillah wal ikhwah asatidz wal asatidzah al-kiram. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuru ala ni'amih alladzi jama'na fi hadhihi al-qa'ah syarifah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu bil ardi wal Indonesia. Udah tahun dan pasarnya mau di pondoknya kita bahasa apa bahasa Inggris sih terserah kamu aja di sini. Ulun kolak gue ya Jakarta kolak apa? Gugup di muka bubuhan biar ini asalnya perkataan kan. Jadi nak menyampaikannya apa dan lagi. Jadi ulun asa apalagi di sini ada nan lebih layak sebetulnya untuk menyampaikan hal ini, tapi karena kami diamanahi untuk menyampaikan materi terkait dengan amal usaha khususnya dalam hal pendidikan di Muhammadiyah sebagai wadah perkaderan. Yang harus kita pahami dulu, belum singkat saja karena belum tadi terlambat. Belum mohon maaf sekali terlambat. Hendak kepada alasan macam-macam, cuman keingatan pejabat asrani kadar militan itu punya banyak jalan, kadar pecundang itu punya seribu alasan. Jadi udah kedahangan punya banyak alasan. Jadi sekali lagi mohon maaf. Spirit Muhammadiyah itu dalam memberikan awal, khususnya di pendidikan itu kan filosofinya 5. Yang pertama harus kita pahami bahwa setiap awam itu adalah sebagai wadah dakwah. Sebagai wadah dakwah. Nanti kalau filosofi ini kita pahami, maka kita akan klik dengan setiap amal usaha Muhammadiyah. Jadi yang harus kita pahami dulu bahwa kita saat ini di tempat di mana ini adalah salah satu bagian dari amal usaha. Maka di situ berlakulah fungsi ad-da'wah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Karena itulah fungsinya di mana tujuan Muhammadiyah itu adalah untuk menjunjung tinggi agama Islam, mewujudkan masyarakat Islam yang sempurna. Salah satu bentuk untuk mewujudkan itu adalah melalui awi. Kemudian yang kedua, semua amal usaha Muhammadiyah wabil khusus al-madrasah pendidikan tempat dimana di situ ada intensitas pembinaan, maka secara filosofis amal usaha itu berfungsi sebagai wadah pelayanan sosial at-ta'awun. Sehingga ini agak berbeda nanti dengan ketika kami dikunjungi oleh salah satu konsultan dari Bandung. Ya, kemudian dia sedikit agak mengkritik Muhammadiyah begini. Sekolah Muhammadiyah itu Pak, jangan sampai setelah kita diskusi cukup panjang terkait dengan macam-macam gitu. Kemudian saya sebetulnya ingin sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah itu jangan sampai memiliki image sekolahnya terkenal sebagai sekolah murah. Sebagai sekolah murah, sebagai sekolah yang standar dan macam-macam gitu. Lalu sedikit saya kunci, saya bilang kalau selain yang murah saya setuju, tapi bahwa sekolah Muhammadiyah harus tanda kutip menjadi sekolah yang murah, saya malah akan mempertahankan. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya nanti mungkin sangat debatable. Saya ingin bagaimana caranya akses pendidikan itu bisa diamini oleh semua golongan dengan tanpa melemahkan kualitas pendidikan itu sendiri. Gitu. Bagaimana caranya itu? Ya tinggal kita cari jalannya. Entah dengan jalan investasi, entah dengan jalan membuka usaha-usaha produktif dan sebagainya. Sehingga jangan sampai ada kesan
Itu dalam pandangan ulun. Mungkin sangat berbeda dengan pandangan teman-teman Muhammadiyah Surabaya yang kalau bisa SPP itu mahal gitu. Supaya kelihatannya keren, supaya kelihatannya gagah, supaya kelihatannya tidak dimarginalisasikan, supaya kelihatannya punya harga diri dan sebagainya. Ulun kok malah sebaliknya gitu. Jadi itu mungkin sangat berbeda. Tapi bahwa yang pertama, bahwa sekolah Muhammadiyah dalam hal ini seluruhnya bagian dari amal usaha Muhammadiyah harus memiliki spirit pelayanan sosial. Di situ ada nilai ta'alum. Yang ketiga, nah ini yang akan kita kerucutkan sebagai wadah mukadalah. Kami ingat dulu bahwa Ibu asatidz sekalian, dan ini mungkin menjadi spirit dan ruh bagi kita semua yang ada di Ma'had ini. Dulu tahun 70-an, Ki Haji Wahyudin menantunya Ki Haji Abu Bakar Ba'asyir ketika masih di awal perjuangan, semua relatif 80% alumni Gontor. Sehingga Ki Haji Saha dulu mengatakan inilah embrionya Gontor di Solo. Karena saking dekatnya kurikulum Meruki itu dengan Gontor dulu ya. 80% relatif, termasuk Ki Haji Abu Bakar Ba'asyir juga alumni Gontor, Ki Haji Abdullah Sumber juga alumni Gontor, Ki Haji Hasan Basri juga alumni Gontor, Ki Haji Abdul Qahar Daeng Matasi juga alumni Gontor, Ki Haji Abdullah Baraja juga alumni Gontor. Ketika itu semua sepakat 25 tahun kemudian hendaknya ma'had ini dikelola oleh alumni Meruki sendiri. Alhamdulillah tahun 2015 kemarin itu kalau tidak salah, apa yang menjadi cita-cita para pendahulu terwujud. Hari ini semua asatidnya sampai ke umul matbahnya, sampai ke ibu dapurnya, itu semuanya alumni, semuanya kharijul ma'had, semuanya lulusan pondok. Yang ngurusin ahli gizinya alumni juga, yang ngurusin pelayanan kesehatannya UKP-nya alumni juga. Nah ini yang harusnya menjadi spirit juga di Ma'had Al-Furqan. Bagaimana kemudian kita punya cita-cita, salah satu indikator kesuksesan kaderisasi Ma'had ini adalah jika kemudian Ma'had ini dikelola oleh alumni itu sendiri. Kira-kira begitu. Itu mungkin salah satu poin yang bisa kita jadikan sebagai indikator. Kemudian yang keempat, sebagai wadah ekspresi, dan berinovasi, dan sebagai wadah kontribusi kebangsaan. Kalau kita setback ke belakang, salah satu fakta internal umat Islam yang menjadi sebab didirikannya Muhammadiyah adalah kondisi pendidikan umat Islam di belakang ini. Kalau kita flashback sedikit, adanya sindiran kaum intelek, kaum intelijensi pada masa itu, umat Islam adalah umat yang kumuh dan terbuka. Lalu atas dorongan itulah, kalau Bapak Ibu sekalian ingat, Ki Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu karena 3 spirit. Karena 3 spirit. Spirit yang pertama itu tasfiyah, pemurnian. Ketika sudah sangat banyaknya kekeruhan dalam akidah, kerancuan dalam ibadah, sehingga tidak bisa lagi dipilah mana yang murni dan mana yang tambahan. Maka Ki Haji Ahmad Dahlan salah satu spirit utama pendirian Muhammadiyah adalah tajdid. Tajdid ini artinya apa? I'adatu, kembali kama bada'a. I'adatu kama bada'a, kembali sebagaimana mulainya agama ini. Itu namanya tasfiyah. Setia. Ini kan ada kita di mana sesuatu ini apa alumni PUTM. Jadi itu spirit yang pertama. Spirit yang kedua, menurut Alwi Alatas dalam disertasinya memendung arus dalam disertasi beliau, spirit kedua yang dibangun oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah adalah membentengi arus kristenisasi yang saat itu sangat pasif di Indonesia. Salah satu gerakan kristenisasi di Indonesia adalah melalui berdirinya sekolah-sekolah Belanda. Sekolah-sekolah Belanda. Maka spirit itu harus kita jaga. Sehingga pendirian amal usaha Muhammadiyah berupa pendidikan adalah cikal bakal utama berdirinya Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga jangan sampai kemudian
kemudian nanti justru sekolah Muhammadiyah melahirkan generasi yang justru menyelisih dari spirit pendiriannya. Dan yang ketiga dulu kalau tidak salah terkait juga dengan munculnya paham Freemason, meskipun sudah dibubarkan oleh sekolah tahun 66. Kondisi inilah yang membuat Kiai Matahanan untuk mendirikan sekolah diniyah, sekolah agama. Dulu ada namanya madrasah diniyah, di mana pelajarannya dulu merujuk kepada kitab-kitab ala pesantren, sedangkan metode dan fasilitasnya menggunakan ala Belanda, menggunakan bangku, meja, papan tulis yang dulu tidak diadopsi oleh pendidikan pesantren. Melalui pendidikan model itulah maka Kiai Matahanan yakin akan mampu melahirkan manusia yang baik. Dan tujuan pendidikan dalam Islam, sebagaimana Prof. Abdul Al-Attas mengatakan, tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mencetak al-insan al-adabi. Jadi menjadi to be a good man, bukan to be good citizen. Menjadi to be a good man, menjadi manusia yang baik, bukan menjadi penduduk yang baik. So nanti penduduk yang baik itu terikat dengan sosiopolitis. Tapi menjadi manusia yang baik itu terikat dengan akidah Islam itu sendiri. Karena belum tentu menjadi orang baik itu otomatis menjadi penduduk yang baik. Suatu ketika Nabi mengatakan, saya di alaikum zaman akan datang pada satu masa di masa kalian nanti Al-Quran berpisah dengan kekuasaan. Satu masa akan terjadi di mana Al-Quran akan berpisah dengan kekuasaan. Kalau itu terjadi kata Nabi, maka jangan kalian berpisah dengan Al-Quran. Apa maknanya itu? Apa maknanya itu? Jika masa itu terjadi, maka janganlah kalian berpisah dengan Al-Quran. Itu maknanya kita menjadi oposisi. Kelak akan terjadi masa di mana Al-Quran akan berpisah dengan kekuasaan. Maka jika masa itu terjadi kata Nabi, janganlah kalian berpisah dari Al-Quran. Apa maknanya? Otomatis kita akan menjadi, kalau dalam kacamata oposisi, ini bukan to be a good citizen. Gitu. Oleh sebab itu maka pendidikan Islam tidak fokus pada good citizen, melainkan to be a good man. Al-insan al-adabi. Sebagaimana dulu Allah Ta'ala juga tidak sepenuhnya mengadopsi alam lain. Nah, cita-cita pendidikan yang jelas inilah kemudian mampu menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Masalah ulama ini pernah kami sampaikan dalam Dapinas 2019 dan salah satu makalah yang cukup diterima ketika itu karena kita mengkritik lemahnya kaderisasi ulama di lingkungan Muhammadiyah, meskipun itu sudah disadari sejak utama di Solo ketika itu. Sehingga lahirlah Pondok Sofron yang pertama digagas oleh Kiai Pak Malik Fajar, yang kemudian muncullah pendidikan PWTN. Dan setelah itu menjatuhlah MPS di beberapa wilayah Indonesia. Ya, kalau ulama intelek itu dulu kalau di Muhammadiyah khasnya gaya Kiai Haji Azhar Bashir, ya. Atau yang model-model ini versi ulama intelek, atau waktu zaman Buya Yunahal masih hidup maka beliau disebut sebagai inilah sosok ulama intelek. Kalau yang intelek ulama itu simbol-simbolnya gitu, atau ikon-ikonnya dulu Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, ya gitu kalau di Muhammadiyah. Nah, sehingga hadirnya dalam pendidikan dalam Muhammadiyah merupakan wujud nyata dalam dakwah praksis Muhammadiyah. Dan kita fokus saja karena waktu yang sudah cukup malam dan belum yakinkan sudah lelah. Persoalannya adalah ketika kita membicarakan tentang amal usaha Muhammadiyah sebagai wadah pengkaderan, yang menjadi pokok persoalan kan mad'unya siapa gitu. 5 hal. Untuk siapa pengkaderan itu dilakukan, objeknya siapa? Apakah objeknya hanya tulab, objeknya hanya talamil, objeknya hanya al-mudarrisin? Kan tidak. Maka itu mad'unya, objeknya itu 4. Yang pertama adalah limu'allim wa muwazzaf wa ahlihim wa qarabatihim, yaitu objek pengkaderan itu
ustadznya dan semua pegawainya, dan bukan hanya itu sebetulnya, wakurobatihi, dan juga keluarganya. Itu objek yang utama. Itu objek yang utama. Maka apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari proses itu. Dan Ma'had ini sudah melakukan satu bentuk strategi pengkaderan yang tepat karena melibatkan semua dewan asatidz dan mungkin juga dengan semua karyawan. Nah, objek yang kedua, ya selain tadi guru dan karyawan, tentu objek yang kedua adalah al-muta'allim, anak-anak didik kita. Tapi tidak hanya selesai di situ. Ya. Walidnya juga, orang tuanya juga harus dididik, karena itu bagian dari objek dakwah. Itu juga bagian dari objek dakwah. Sehingga kita tidak terpaku hanya pada apa yang ada di dalam, melainkan karena ada keterlibatan orang tua yang selalu membersamai anak-anak kita. Sebenarnya sinergi. Baik. Nah ini kan yang paling dikenal dalam kaidahnya Kiai Haji Sahal. Dan ulun yakin kalau di Ma'had ini juga pasti ini selalu didengungkan. At-tariqatu ahammu minal madad. Strategi pembelajaran itu lebih penting gitu, dibandingkan materinya. Jadi kalau materi ini sebetulnya penting, tapi lebih penting lagi kan at-tariqahnya, bagaimana kemasannya. Tetapi kata beliau, wal mudarris itu ahammu minat tariqah. Tapi yang mengajarkannya, ustaznya, gurunya itu jauh lebih hebat, lebih penting dibandingkan metodenya. Jadi meskipun metodenya mau metode apa saja lah ya yang dipakai, tapi kalau gurunya nggak punya wibawa, gurunya nggak punya rohnya, nggak punya skillnya, nggak punya, ya akan apa ya semua, ya nggak akan jadi apa-apa. Maka itu yang lebih penting daripada si guru itu sendiri adalah bahwa mudarris aham min kulli syai'. Ruhnya mudarris itulah, ruhnya kita inilah yang menjadi hal yang paling penting dari semua itu. Oleh sebab itu maka kita coba telaah setidak-tidaknya di lembaga Muhammadiyah itu ada 4 tipologi. Nah kalau nanti kita ketemu 4 tipologi ini nanti tinggal kita diskusikan. Ya, tinggal kita diskusikan, tinggal kita telah diri kita masing-masing, lalu kita di posisi mana. Setelah itu nanti baru kita musyawarahkan bagaimana yang harus kita lakukan. Sebab bagaimana kita punya cita-cita ini mau sekolah Muhammadiyah ini kan apalah, kita lulusannya banyak tapi menjadi kader sedikit. Gimana mau berhasil kader kalau yang mengkader saja tidak benar gitu. Gimana kita mau menghasilkan kader Muhammadiyah yang militan kalau gurunya saya juga nggak kenal dengan Muhammadiyah? Ya, itu salah satu kritik, otokritik bagi kita. Gitu. Tapi kan memang tidak semua kita aslinya Muhammadiyah, yes. Ada yang memang Muhammadiyah itu karena kader biologis, ada yang karena memang kader ideologis. Maka kita lihat misalnya di sini, ada tipikal di Muhammadiyah itu guru kita. Entah salah 1, salah 2, atau salah 3 dari kita ini ada yang muharrik. Muharrik ini tipe aktivis. Iya, dia memang di Muhammadiyah, memang dia di sekolah ini, di madrasah ini, di Ma'had ini sebagai guru. Di Muhammadiyah dia juga aktif. Entah jadi ranting kah, entah jadi anggota cabang kah, atau malah jadi ketua apa begitu, atau anggota mana begitu. Mungkin di kita ada begitu, ya. Belum yakin di sini pasti banyak, ya, karena di sini salah satu ikonnya. Ya. Ada yang aktif di Aisyah, mungkin kalau yang ustazahnya ada yang di NA Nasyatul Aisyah, ada di mana begitu. Ini tipe yang pertama, ini tipe memang tipe aktivis. Ya dia sebagai bagian dari awam ini, dari Ma'had ini. Di saat yang sama, secara organisatoris memang dia adalah seorang aktivis di organisasi Muhammadiyah. Tapi biasanya model-model begini agak sedikit.
Yang kedua ada namanya tipe muafik. Ini tak benar salah dari coba-coba surat aja. Tipe muafik itu tipe munasib, adaptif dia. Sebetulnya dia nggak Muhammadiyah, gitu. Tapi ketika gabung di amal usaha Muhammadiyah, dia aktif saja. Ketika ada pawai Muhammadiyah ikut, ketika ada milad Muhammadiyah ayo, gitu. Semangat gitu. Ketika ada kegiatan Hari Muhammadiyah ikut, gitu. Ketika ada taklim, ada daurah, ada termasuk Baitul Arqam ini misalnya, ayo semangat ya. Nah ini tipe-tipe adaptif. Sebetulnya dia tidak aktif di Muhammadiyah, cuma aktif di pondok ini saja. Cuma gesit gitu. Kita insya Allah esok ada tamu dari pimpinan daerah. Ayo kita siapkan. Itu tipe-tipe yang adaptif. Tipe-tipe yang muafik. Nah tipe begini cenderung aman dan ini baik. Dan ini bagian dari salah satu misi kaderisasi. Karena memang kita tidak mensyaratkan secara mutlak misalnya. Apalagi madrasah-madrasah kami misalnya, hampir tidak ada yang aslinya Muhammadiyah dan aktif di Muhammadiyah. Tapi setidak-tidaknya ikut bersemangat di dalam masyarakat Muhammadiyah, khususnya dalam hal dalam ekosistem di lingkungan amal usaha itu sendiri. Nah tipe kalian yang ketiga ini tipenya tipe mauquf ya, tipe yang apatis gitu. Mohon maaf, ini tipe cari aman, asal dapat nafkah selesai di amal usaha Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah. Ya pokoknya sesuai dengan profesionalitas saja lah. Ya, saya diminta jadi guru di Al-Furqan, ya sudah, saya tunaikan tugas. Ya kalau ada memang kegiatan Muhammadiyah menjadi wajib pahala 4 yang ada di wajib pahala 4 gitu. Kalau ada taklim di masjid mana di Muslim Muhammadiyah, ya menyatakannya kawal ya menyatakan terkena gitu. Kira-kira begitu. Ini tipe-tipe mau mungkin relatif banyak, tapi kalau di sini mungkin tidak ada. Di yang lain, di amal usaha lain mungkin begitu. Nah tipe yang keempat ini tipe-tipe mubazir. Ini tipe-tipe yang antipati, bergabungnya di amal usaha Muhammadiyah, tetapi sikapnya, fahamnya justru bahkan banyak sekali yang bertentangan dengan Muhammadiyah. Dia tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan Muhammadiyah, bahkan dia ikut menyebabkan hal-hal yang bertentangan dengan Muhammadiyah. Maka ini mubazir. Keberadaan di satu tempat amal usaha adalah sesuatu yang bersifat mubazir. Ini tipe yang antipati. Kalau diterjemahkan menjadi antipati. Nah, kalau kita nanti lakukan analisis di mana kita ini? Sebab sebelum kita bicara kaderisasi dengan murid-murid kita, dengan siswa-siswi kita, ya kita mesti introspeksi dulu bagaimana sama kayak kita bagaimana mencatat kader ulama di Muhammadiyah. Kenapa jadi ulama Muhammadiyah sedikit? Waktu itu tulisannya mengatakan bagaimana tidak? Karena kita tidak punya role model ulamanya. Kenapa banyak teman-teman di Muhammadiyah aktif di gerakan Salafi? Karena teman-teman Salafi punya rujukan satu tokoh yang bisa dijadikan sebagai acuan. Kelemahan kita adalah kita mungkin tidak punya itu. Makanya bahkan ketika kami memanggil guru, kami kalau di sekolah itu Bapak Ibu sekalian, asatidz, saya kira, kalau kami dulu manggil asatidz orang Muhammadiyah, nih kami panggil kiai siapa, tuan guru siapa, itu malah sangit. Jangan kiai Pak, ampun itu sih. Betul maksud saya itu takrib, bukan betul. Karena memang dakwah kultural itu identik, karena kita ini kan hampir tidak suka dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat tradisional. Padahal itu cukup melekat gitu. Kami kalau di Masjid Ar-Rahmah di Sungai Anda itu manggil Ustaz Masudi itu dengan tuan guru. Kalau di WA itu ini abah guru tulisannya. Loh kok begitu Pak? Iya karena emang itu
Itulah bahasa kita. Kalau di Jawa namanya kiai, kalau di sini abang guru, kalau di Padang namanya tuanku. Ya why not itu kita gunakan istilah yang memang dekat dengan masyarakat kita. Sehingga kalau di pondok di pondok apa namanya di Ma'had Al-Furqan ini, ya biasakan saja memanggil ini ada majelis kiai misalnya, ada dewan apalah gitu, masyayikh misalnya gitu ya. Ya gunakan saja karena itu akan lebih dekat dengan sosiokultur di masyarakat Banjar. Gitu. Menurut ulun ya itu penting ya. Karena iya, kalaupun hari ini kita sudah terbiasa dengan al-ustaz itu is okay. Tapi bagi masyarakat yang relatif di bawah, maaf, kadang-kadang istilah ustaz masih terlalu awam, masih terlalu asing, sehingga lebih dekat dengan belum sudah mulai pimpin dulu. Jangan ada pimpin ustaz itu aman kepada kita yang sudah relatif ada beban pendidikan. Tapi kalau nama di bawah biasanya lebih kita punya istilah sehingga keluarga juga tidak masalah menggunakan bahasa itu. Dan jadi oleh sebab itu maka fokus kaderisasi itu menurut ulun lebih ditekankan kepada bagaimana aspek ruhiyah kita untuk memahami kita ini sebagai automatically sebagai pengkader di dalam organisasi amal usaha Muhammadiyah di tempat ini. Karena kita sebagai gurunya, maka kitalah yang memegang kendali untuk menghasilkan kader di bawah kita. Sehingga oleh sebab itu, menurut hemat kami, keberhasilan kaderisasi di sekolah Muhammadiyah itu akan sangat tergantung dengan roh para asatidnya. Kalau roh asatidnya memahami betul filosofi gerakan Muhammadiyah itu sendiri, apa tujuan Muhammadiyah? Al-Muhammadiyah wa ma'adraka al-Muhammadiyah. Al-Muhammadiyah hiya harakatu da'wah al-islamiyah, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tajdid, misalnya itu, maka akan respect kita, akan klik kita dengan gerakan dakwah itu sendiri. Wa maka ini nadiyam kafatan wa la nafru min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahtadun. Artinya status kita saat ini itu ekuivalen dengan orang yang sedang berjihad. Karena ketika Allah mengatakan jangan semuanya pergi jihad, hendaknya ada sekelompok sebahagian dari kalian yang tetap stay di tempat liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari agama ini, liyunziru qaumahum, supaya kelak generasi itu bisa mengingatkan orang-orang sesudahnya, kaumnya. Maka otomatis status kita saat ini itu ekuivalen dengan mujahidin. Jadi kalau kita pahami status itu dahsyat sekali gitu. Di mana letak kita sebagai orang yang memang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengecualian dari perintah untuk pergi ke medan jihad. Kan dahsyat itu tuh. Ya. Kalau kita memahaminya sampai ke sana, sehingga kalau itu kita dapat klik gitu, maka insya Allah jangankan untuk urusan nanti setelah ini aktif di Muhammadiyah, no, bukan itu dulu. Anda jadi aktivis Islam saja itu sudah menjadi kebanggaan, dan itulah menjadi